Begitu Kak Jill tahu, Kak Jill dapat di hari pertama kayak gitu, Kak Jill live, sayang Kak Jill live 5 jam satu hari tanpa berhenti. Kalau suami Kak Jill, setiap Kak Jill baru duduk aja, suami Kak Jill langsung bilang, Jill live Jill. Oke, darling, ada di Kak Jill, welcome to my life sayang. Kak Jill masih di promo Pesta Gordon dengan bahan blackout 85% anti matahari. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Dan hari ini aku kedatangan perempuan cantik yang lagi viral di mana-mana. Ada Kak Jilly, tapi sebutannya di situ Kak Jilly Gordon. Kak Jill sayang. Kak Jill aja ya. Ini gimana sih? Ini sorry. Apa kabar Kak? Sehat sayang. Sehat. Wow, ini baru pertama kali ketemu in a person, lihat orangnya. Dan karena ngeliatnya cuma video-videonya aja selama beberapa minggu ini ya, berapa minggu ini ya. Apa kabarnya? Sehat sayang. Kak Jill juga berterima kasih sama Bunda Shanti yang udah izinin Kak Jill ada di sini. Ya. Ini kan apa sih sebenarnya pekerjaan asli dari Kak Jill tuh apa sih sebenarnya? Gordon sayang. Memang Gordon. Sudah berapa lama? Kalau suami Kak Jill, Abang Horas udah dari 97 offline-nya. Kalau Kak Jill mulai start di TikTok, itu baru berjalan nih mau 5 bulan. 5 bulan live di TikTok. Oh, tapi sudah memulai usaha dari Gordon ini dari tahun 97. Iya, kalau suami Kak Jill nikah dengan suami Kak Jill, baru Kak Jill mulai belajar, mulai mengenal gitu sayang. Kalau dulu sebelum adanya media sosial, iya, apa sih sistem penjualan dari suaminya Kak Jill tuh? Gak ada sayang, hanya duduk toko di toko aja, jaga toko. Sayang. Oke. Terus Kak Jillnya dari dulu udah bantuin memang? Ya, Kak Jill gak pernah bisa yang namanya jadi seorang istri itu yang di rumah. Duduk di rumah itu Kak Jill bisa. Sayang. Kak Jill bawa anak Kak Jill ikut selalu bawa anak. Kak Jill gak pernah tinggalin anak-anak Kak Jill juga karena gak ada yang jagain sayang. Kak Jill bawa anak-anak Kak Jill di toko. Kak Jill mau tahu semua. Sampai akhirnya sekarang ada berapa anak Kak Jill? 2 sayang. Ada 2. Kak Jill ini aslinya orang mana sih? Medan. Orang Medan, tapi logatnya kayak bukan orang Indonesia loh. Medan. Orang Medan ya? Enggak kan orang Medan, aku tahu logatnya punya teman banyak kayak orang-orang Melayu dari Riau, dari Malaysia gitu. Bukan. Asli orang Medan, suami juga orang Medan. Iya. Pertama kali punya usaha waktu itu di Medan atau di Jakarta? Di Jakarta sayang. Jadi setelah menikah atau memang dari kecil tinggal di Jakarta? Kak Jill lahir di Medan, besar di Medan. Setelah nikah sama suami Kak Jill, Abang Horas baru Kak Jill pindah Jakarta. Oh gitu. Jadi baru memulailah usaha korden tuh memang dari dulu. Iya. Terus Kak tiba-tiba nih, Kak Jill pernah kepikir gak sih, oh aku bakalan viral nih di TikTok? Enggak sayang, enggak. Kak Jill gak pernah sayang. Kak Jill pun kadang-kadang kayak gak percaya gitu. Tapi Tuhan kasih Kak Jill berkat yang Kak Jill bahagia. Ya, itu namanya sudah jalannya ya. Iya. Apa sih awal mulainya Kak Jill jualan di TikTok dan heboh dengan yang gelombang kanan, gelombang kiri itu? Aku jujur ngeliat videonya, melihat ada keunikan yang membuat orang akhirnya ingin melihat video itu dan jadi penasaran sama Kak Jill dan akhirnya berimbas ke usahanya dari Kak Jill. Tapi apa yang pertama membuat Kak Jill, oh aku pengen live TikTok, terus aku pengen dengan cara seperti ini gitu? Iya. Sayang Bunda, jadi Kak Jill itu pertama di pandemik sayang. Kak Jill bingung sebab Kak Jill kena banget dampak pandemik itu sayang. Terus Kak Jill bilang sama anak-anak Kak Jill, nak mami buat TikTok ya. Di situ belum ngerti live sayang, belum ada sama sekali sayang. Mami buat TikTok ya nak ya gitu. Karena kan banyak di rumah terus sayang. Bingung mau ngapain karena bukan pribadi yang suka di rumah. Maunya kerja gitu sayang. Pasti selama pandemi itu ya nggak nyaman sayang. Iya. Terus Kak Jill, anak-anak Kak Jill bilang terserah mami. Buat apa ya nak Kak Jill? Mami nggak bisa lucu-lucu gitu-gitu kan? Kak Jill bilang apa ya nak? Jadi mak lebay aja kali ya. Kak Jill bilang gitu dengan sadarnya Kak Jill. Ya udah terserah mami kata anak-anak sayang. Anak-anak umur berapa sih kok bisa 17 tahun yang besar sayang. Perempuan? Laki-laki, anak Kak Jill 2 laki-laki. Oh, yang kedua?
14 tahun. 14 tahun. Oke, akhirnya ngobrol sama anak-anak. Anak-anak bilang, oke mami, terserah mami. Kajil yang penting anak-anak Kajil udah bilang, oke, Kajil jalan sayangku. Iya. Terus sayang, Kajil kan bisa bubuk sayang, dari kena dampak pandemi Kajil bisa bubuk cepat. Kajil bubuk itu bisa jam 4 jam 5 pagi. Karena banyak pikiran sayangku. Terus Kajil sekali jam 4 pagi Kajil scroll handphone, ada. Itu udah berjalan Kajil udah berjalan baru kan sayang, baru mau 5 bulan ini kan sayang. Berarti udah 2 tahun sayang Kajil jadi buat konten-konten yang hanya untuk mengisi waktu sayang. Nah sekitar hampir 5 bulan yang lalu Kajil scroll handphone, ada yang lagi live Gordon jam 4 pagian itu sayang. Terus Kajil gak ngerti cara record, itu Kajil gak ngerti sayang. Kajil screenshot semua. Jam 6 anak-anak mau school, Kajil bangunin, nak bangun dong. Udah. Terus Kajil bilang, ini tadi ada yang live dan mereka buka. Mbak yang tadi masih live sama sayang. Jadi Kajil lihat di jam 4 pagi itu sampai jam 6 pagi itu masih orangnya sama. Kajil sampai, dia masih live. Kajil bilang, ini tadi dia. Kajil bilang, tapi dia gitu. Live-nya dengan cara yang berbeda. Dengan cara dia. Kayak nawarin biasa aja lah ya. Oke. Terus Kajil bilang, mami mau coba. Kajil bilang, kata Kajil kan nggak ngerti sistem. Anak-anak belajar, anak-anak bantu sayang. Ya udah mami start. Kajil bilang sama anak-anak sayang, mami kalau bisa dapat 1 hari 300.000 aja nak, udah ngebantu ya. Kajil bilang gitu, biar ada sesuatu yang kredit yang harus ditutup sayang. Nah kalau dapat 1 bulan berarti udah sekian, udah lumayan nak, bisa ngebantu mami. Ya udah mami, terserah. Di hari pertama Kajil live, Kajil dapat 600.000. Di hari kedua 1,8. Di hari ketiga naik terus. Penjualan kordennya. Iya, Kajil benar 1 hari 300.000. Tapi Kajil dapat di hari pertama 600 sayang. Kajil dapat di kedua 1,8. Ketiga tuh terus naik sayang Kajil. Ya. Sampai akhirnya viral. Tapi maksudnya Kak, gimana respon dari suami dan awal-awal sayang waktu Kajil buat sebagai mak lebay, semua teman-teman Kajil, semua keluarga Kajil tuh bilang, ini bukan pribadi Kajil, jangan, please stop. Mereka bilang, karena memang konten Kajil mak lebay itu sering kebablasan sayang gitu. Kajil suka gitu, memang yang namanya lebay itu Kajil memang ada di diri Kajil tuh kelebihan. Tapi Kajil selalu bilang, Kajil tuh tetap seorang ibu dari 2 anak Kajil seorang anak dari mami papa Kajil, adik dari kakak Kajil, keluarga Kajil, semua hormatin semua keluarga Kajil. Kajil sayangin semua. Kajil tahu batasan. Kajil bilang, gak apa-apa sayangku, thank you bunda. Kajil tahu batasan, Kajil bilang gitu sayang. Jadi memang gak tahu sayang ya, Kajil hanya menjalanin seadanya. Terus kalau untuk kayak Kajil panggil sayang, itu Kajil pertama kali live itu darling kan itu banyak semua konten-konten dengan account nama-nama yang kita nggak bisa baca kadang kan sayang. Karena terlalu cepet naiknya juga. Mata juga kan seadanya. Jadi kita ngelihat namanya mau diucapin udah naik lagi, nama ucapin naik lagi sayang. Jadi Kajil kayaknya repot deh. Kajil lebih baik jadi diri sendiri. Kajil itu memang selalu panggil semua. Kajil pergi ke pasar belanja juga Kajil panggil semua itu sayang. Udah deh, daripada ribet Kajil panggil sayang aja semua Kajil gitu sayang. Jadi Kajil mulai start jadi diri sendiri gitu Cinta. Oh jadi sebenarnya dulu ada jadi mak lebay itu, tapi itu bukan jualan korden. Bukan, itu hanya iseng mengisi waktu ketika pandemi. Kita punya nggak video yang waktu masih jadi mak lebay? Aku pengen lihat itu di account pertama bunda. Account pertama, karena kebablasan sering jadi mak lebaynya kebablasan, sering kena pelanggaran. Karena ban dari TikTok. Iya, ban enggak sayang, pelanggaran. Iya, enggak ban sampai yang di close tutup accountnya enggak sampai sayang syukurnya. Kena pelanggaran. Akhirnya ketika Kajil tahu nih yang live, anak-anak Kajil bilang, mami coba deh dibuat aja account yang aman, yang memang diri mami bener. Oh iya nak, buat account Jill Shine 2 yang mak lebay Jill Shine aja sayang. Kedua Jill Shine 2 khusus untuk kerja Kak Jill. Kadang-kadang masih pengen juga jadi mak lebay, buat Jill Shine 3. tapi udah memorinya masih ada. Iya, masih kepingin gitu sayang. Jadi mak lebay itu kepingin gitu sayang. Tapi sekarang udah nggak kepegang sih sayang. Sekarang udah lebih fokus apa yang minta untuk kerja gitu sayang. Karena waktu di mak lebay mungkin nggak ada jualannya ya. Nggak ada sayang. Ngomong-ngomong aja kan. Dance, Kajil suka dance darling. Bukan ngomong. Kajil nggak bisa. Enggak ngomong? Enggak, Kajil dance. Kajil suka dance gitu yang lebay gitu sayang. Makanya anak-anak tahu maminya gimana sayang. Keluarga, teman-teman tuh
Mami papa juga, please dong jangan gini gitu saya. Karena ini bukan dirimu gitu. Nanti orang pikir nggak apa-apa mami, Jill kan tetap diri Jill tanggung jawab sama Tuhan. Iya. Sampai akhirnya nah Kak bisa punya aku harus jualan atau aku harus kayak ngomong di live dengan cara yang sekarang ini. Itu apa pemicunya sampai bisa ucapan-ucapan gelombang lah macam-macam itu kalau itu sayang kalau Kak Jill di toko offline itu kan meteran cinta hitung gorden. Nah Kak Jill bingung sayang kalau misalnya Kak Jill kasih hitungan meteran tuh nggak bakalan ada yang nyambung. Itu repot untuk diterima. Kak Jill sadar itu dan Kak Jill harus kejar waktu. Kita live itu nggak mungkin kita meteran ini sayang. Kak Jill buat simple. Kak Jill buat hitungannya kalau ukuran segini gelombangnya segini ini gitu. Kak Jill cari jalan Kak Jill sendiri yang memudahkan semua emak-emak bisa mengerti. Justru itu nggak di-create, memang keluar begitu aja. Iya, itu pembicaraan dari Kak Jill, permintaan Kak Jill, kita duduk berempat, anak-anak Kak Jill sama Abang Hora suami Kak Jill sayang. Jadi kita duduk berempat, ini harus ada jalan Kak Jill bilang. Karena Kak Jill sebagai mama juga Kak Jill rasanya nggak nyambung tuh kalau dibilang meteran gitu sayang. Jadi kita harus cari cara. Kita sebut gelombang aja Kak Jill. Seadanya aja berjalan sayang. Dan sampai akhirnya jadi viral. Iya. Apa sih pendapat dari suami dan anak-anak pertama kali? Sampai tadi kan Kak Jill sampai keluar air mata kayaknya bener-bener memang aku perlu ini untuk hidup aku gitu kan. Iya sayang. Makanya Kak Jill juga melakukannya dengan hati dan bener-bener totalitas gitu. Senang, bahagia bisa begini. Karena Kak Jill bahagia, Kak Jill bersyukur karena Kak Jill tahu tanpa berkat Tuhan nih semua tidak ada. Kita hanya bisa jalanin sayang Bunda. Dan selalu tanpa berkat. Mungkin berkat doa dan apa yang kemarin terjadi selama pandemi. Iya sayang. Jadi Kak Jill tuh sayang sampai Kak Jill tuh kerja itu bener-bener yang begitu Kak Jill tahu Kak Jill dapat di hari pertama kayak gitu. Kak Jill live sayang, Kak Jill live 5 jam satu hari tanpa berhenti. Darling dari jam 5 sore Kak Jill udah start tuh nanti sayang sampai jam 12 malam sampai jam sekuat Kak Jill. Setiap Kak Jill udah rasa capek, Kak Jill udah habis tenaga, Kak Jill udah lemas. Nanti Kak Jill lihat mata anak-anak Kak Jill. Kak Jill kuat lagi. Sayang, Kak Jill kuat lagi gitu cinta. Jadi memang tekanan itu banyak sayang ketika Kak Jill jalanin sebelum Kak Jill diterima sama semua teman-teman di Indonesia. Sayang ke. Jadi sedih aku. Tapi apa sih pendapat suami dan anak-anak begitu ngeliat mamanya kan kerja keras banget untuk bisa, maaf ya ini kan juga satu cara untuk menghidupi keluarga dong. Kayak aku juga sayang. Aku tahu rasanya gimana kita harus memutar otak untuk apa yang harus kita lakuin lagi nih, apa yang harus kita lakuin lagi. Begitu ini berhasil. Apa sih yang anak-anak dan suami? Anak-anak sampai sering bilang Bunda, kok bisa ya mami katanya. Kak Jill sempet tanya sama anak Kak Jill sayang. Kak Jill bilang, apa yang anak mami rasa sekarang? Kak Jill pengen dengar gitu sayang dari hati mereka. Anak Kak Jill bilang, kok bisa ya mami? Kadang-kadang kayak belum bisa percaya. Kok bisa mami ya? Mami juga gak tahu. Ya udah jalan. Mami juga gak tahu nak. Kak Jill bilang. Tapi ya memang itu sayangku Kak Jill rasa semua itu hanya berkat darling. Tanpa berkat tuh semua gak ada. Menurut Kak Jill itu sayang. Wow, speechless aku. Kak, kan sekarang banyak banget orang juga yang mengomentari gaya dandanan, gaya busana kakak nih. Menurut orang kan nyentrik gitu. Ini memang juga di-create pada saat live di TikTok atau memang dari dulu? Nah, kalau blush bener sayang. Kak Jill tuh cinta banget sama blush merah sampai anak Kak Jill yang kecil bilang, mami kayak enemy Jepang. Cuman merahnya di sini doang. Sayang. Kalau alis darling, Kak Jill itu kan suka bosenan makeup. Kak Jill tuh suka ngeliat nih ada yang cantik. Itu Kak Jill lihat. Satu kali Kak Jill lihat sayang ada yang gambar alisnya begitu. Kayak gini sayang. Nah Kak Jill coba. Kak Jill naikin begitu sayang. Begitu Kak Jill kasih tunjuk anak Kak Jill, dia ketawa sayang Bunda. Terus mami please lah alisnya kata anak Kak Jill. Lucu ya nak? Iya. Berarti bagus Kak Jill bilang. Kak Jill lah pakai alis ini. Tahu-tahu diterima sayang semua tutup pakai selektif.
naikin alis ke atas, Kak Jil bahagia. Banyak yang ngikutin. Iya, sekarang Kak Jil udah gak bisa turunin alis Kak Jil lagi. Oh berarti ini tercipta di saat lagi live TikTok itu. Iya, ya. baru aja sayang, ini baru sekitar sebulanan yang lalu kalau alis. Dan ini menjadi trademark dari Kak Jil sampai sekarang. Iya. Kita ada satu cuplikan dari YouTube, kita mau lihat, coba kita lihat sama-sama yuk. Buat orang yang mungkin belum tahu, nggak pernah nonton TikTok, harus nonton TikTok nih biar bisa lihat. Darling, ada gajian. 10 gram makanan, 10 gram kiri, 10 gram makanan, 10 gram kiri, 10 gram makanan, 10 gram kiri. Darling, ada gajian. Itu sampai ada di TikTok soundnya 10 gelombang kiri dan 10 gelombang kanan. Dan viral lagi. Itu berkat lagi ya Kak? Berkat. Tanpa berkat Tuhan kita nggak bisa. Apa yang Kakak rasain setelah viral? Orang kan pasti jadi pengen kenal. Kak Jil sayang nggak pernah bilang sama diri Kak Jil viral. Tuh Kak Jil nggak pernah bilang itu sama hati Kak Jil. Kak Jil selalu bilang Kak Jil berterima kasih. Kak Jil seorang mak-mak biasa yang diterima sama semua teman-teman Kak Jil, sama semua customer Kak Jil, sama semua diri Kak Jil. Kak Jil nggak pernah mau bilang di hati Kak Jil, aku viral, nggak mau. Kak Jil tolak sayang, Kak Jil nggak mau. Tapi ada gak sih Kak dari keluarga atau temen yang ngerasa gimana orang lagi pada ngedukung kakak kayak gini, ada gak yang mungkin komen-komen yang gak enak? Banyak darling. Oh, banyak? Kalau Kak Jil lagi live itu namanya pribadi kan beda-beda. Ada yang gak nyaman mungkin sama Kak Jil, yang bicara kurang nyaman. Tapi Kak Jil begitu baca Kak Jil ketawa. Gitu sayang. Jadi belakangan ini udah mulai kurang, udah jauh sayang. Jadi hanya dalam live beberapa jam itu sayang nanti hanya 2. Kalau dari live yang pertama, banyak. Sayangku. Ada kecil hati nggak? Ada sedih nggak gitu? Tidak. Kak Jil tidak mau. Kak Jil tidak mau terpengaruh sayang. Kak Jil nggak mengikutin. Kak Jil merasa kalau setiap pribadi yang tuturnya negatif, artinya sebab pikiran dia negatif. Ya. Hati dia negatif, makanya keluar tutur negatif. Ya, betul. Jika kita hatinya positif, pikiran positif, tutur positif, tutur kasih sayang, betul. Cinta. Jadi kalau dia negatif, berarti dia lagi bicara kepada semua orang, hey lihat nih aku negatif, kalian lihat. Jadi bukan kita sebenarnya negatif. Benar. Sayang, Kak Jil berpikir itu, jadi Kak Jil nggak mengikutin, itu bagian dia. Kak Jil selalu bilang sama diri Kak Jil atur pola mindset. Dia sedang memberitahu kepada semua orang, oh hai gue negatif. Merefleksikan diri dia sendiri. Darling. Kak Jil nggak mengikutin. Gitu, Kak, sekarang nih usaha gorden itu di rumah atau sekarang udah di buka rumah, toko? Sayang. Di rumah aja. Kalau toko offline memang ada. Atau di mana itu? Di Jakarta Barat ada, Tangerang Selatan ada. Itu setelah kakak udah berapa bulan ini apa udah dari lama? Oh udah lama Cinta. Iya. Tapi semua TikTok ini dilakukan di rumah. Rumah Kak Jil. Kak Jil sekat ruangan tamu Kak Jil dari satu baris saja. Sekarang Kak Jil udah buat begitu. Sayang Kak Jil pengen panjang semua. Sayang. Jadi semua korden dipajang semua di situ ya. Iya. Orang yang mesen banyak Kak. Naik Cinta memang Kak Jil bersyukur. Terus ada gak pernah orang yang pesen yang tiba-tiba siapa gitu? Banyak sayang, kalau dari ketika kita check out kan kita keluarkan itu semua kan sayang, pickingnya kan Cinta. Nah itu memang Kak Jil bersyukur setiap hari itu penjualannya bagus sayang. Kak, setelah udah dapat penghasilan yang luar biasa begini, apa sih yang pingin Kak Jil lakuin ke depan? Nggak tahu. Kak Jil nggak pernah berpikir. Kak Jil nggak pernah berpikir itu semua Cinta. Kak Jil jalanin aja dengan ya udah bahagia aja sayangku. Di depan biar aja Tuhan lagi yang ngatur. Kak Jil jalanin aja. Nggak pernah ada keinginan, oh sekarang aku kebutuhanku udah terpenuhi nih. Aku pengen deh kayak gini, pengen kayak gini gitu, nggak ada? Tidak. Kak Jil nggak berani sayang. Kak Jil takut kecewa. Kak Jil cuma berharap, Kak Jil hanya berdoa di hati kecil, semoga aku dipercaya selamanya. Jangan hanya seberapa waktu. Kak Jil berharap itu aja sayang. Jadi kebahagiaan Kak Jil selamanya Kak Jil minta. Kak, mungkin kan ini banyak orang juga yang mengalami masa-masa sulit karena pandemi atau karena apapun itu. Iya, sayang. Apa sih pesannya dari Kak Jil buat orang-orang yang sedang nonton dan mengalami hal yang sama? Apa untuk menguatkan mereka gitu? Apa sih yang harus kita lakukan gitu? Untuk mengatasi kesulitan. Untuk mengatasi kesulitan versinya Kak Jil. Iya. Yang pasti darling, dalam kesulitan kita gak pernah boleh bilang, gue udah selesai nih. Gak boleh. Menurut Kak Jil gak boleh. Karena Tuhan itu ada.
Tuhan itu ada untuk semua orang. Jadi percayalah dengan Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Dan jangan pernah berhenti berusaha, sayang. Jangan berhenti di titik kita lagi gagal, kita lagi ada di titik terendah, terus kita berhenti, kita mengatakan, oh gue selesai. Jangan. Jika kita masih ada di planet bumi ini, sayang, artinya Tuhan masih mau kita melakukan tugas-tugas kita dengan lebih baik. Itu menurut Kak Jill. I love you. Itu kan versi dari dalam hidupnya ya gitu. Tapi dari segi promosi jualan ini kan apa yang Kak Jill lakukan ini mungkin saja buat sebagian orang bisa melakukan hal yang sama dengan versi dia sendiri gitu. Nah, itu ada nggak masukan misalnya lakukan ini, kamu harus gini karena kan Kak Jill udah terbukti sukses dalam melakukan konsep penjualan dengan yang kemarin. Apa sih yang bisa Kak Jill? Setiap pribadi Bunda kan dikasih dengan semua kelebihannya masing-masing. Iya. Cinta. Nah, menurut Kak Jill, jalanilah segala hal dengan seadanya diri kita. Jalaninnya segalanya dengan, jangan kita mencontoh yang ini, kita ikut dia, kita ini, kita pusing, sayang. Jadi kita jalanin aja, Tuhan kasih kita apa, itu jalanin dengan yang terbaik. Itu sayangku. Jadi kita diterima. Iya. Sayang. Dan jangan membuat sesuatu yang mungkin bukan diri kita ya. Nggak jadinya bisa. Orang nyampainya nggak dapet gitu ya. Betul, maaf darling. Iya. Nggak nyaman jadinya, sayang. Kita mau ini, nanti dia udah belok lagi ke sana. Belum kita sampai sini, dia udah sampai sana gitu, cinta. Iya, Jadi jadi diri sendiri yang Tuhan kasih tuh, itu udah salah satu cara kita bersyukur, sayang. Dari suami sendiri Kak, kalau anak-anak tadi kan udah dijelasin mereka bangga, dan kalau dari suami kan ini membantu juga. Iya, sayang. Ya, membantu keluarga ya gitu. Iya, sayang. Apa sih yang suami selalu sampein ke Kak Jill setelah Kak Jill udah lakukan ini? Kalau suami Kak Jill, setiap Kak Jill baru duduk aja, suami Kak Jill langsung bilang, Jill live, Jill. Jadi Kak Jill, kalau bilang Abang Horas itu, ya memang apa ya, Kak Jill bingung, sayang. Ya memang dia memang punya pribadi yang baik, sayang. Jadi ya Kak Jill nggak pernah khusus bertanya kepada suami Kak Jill tuh, benar Kak Jill nggak pernah bertanya khusus. Kalau Kak Jill tuh lebih peka sama anak-anak, cinta, sayang. Jadi, tapi pernah nggak sih kayak nyampein kayak thank you atau kamu capek banget nih, pasti terima kasih ya kamu udah kayak gini atau apa? Bersyukur aja. Bilang terima kasih kayaknya nggak pernah deh. Sayang. Siapa namanya Bang Horas harus bilang terima kasih loh, istrinya udah. Iya. Kayaknya nggak pernah deh. Kak Jill ingat kayaknya nggak pernah deh. Cuman hanya bilang bersyukur, sayang. Bersyukur ya kita bisa survive. Iya, sayang, bisa dapat yang lebih baik sekarang gitu, cinta. Kak, hasil dari apa yang Kakak lakuin, Kakak ada nggak bisa kayak kebeli apa gitu? Tiba-tiba bisa yang tadinya mungkin kita kondisi lagi nggak bagus gitu. Kak Jill kan Bunda waktu mulai start jual gorden kan dari nol. Sebab Kak Jill kena pandemik yang luar biasa dampaknya, sayang. Nah sekarang Kak Jill apapun yang Kak Jill punya rezeki lebih, Kak Jill buat stok barang Kak Jill banyakin. So Kak Jill dari nol, sayang. Lebihnya ke situ ya. Iya. Oke. Sayang, jadi Kak Jill buat stok barang Kak Jill tambah. Itu aja, sayang. Tapi Kak Jill memang paham betul tentang korden ini, memang paham betul ya. Iya, sayang. Dari segala sesuatunya. Iya, sayang. Ada sebab gak, bidang kita. Sebab bidangnya ya. Maksudnya ada sayang. gak orang yang kayak, Kak Jill datang dong ke rumahku buat ngukur, buat aku maunya ketemu langsung gitu, ada gak? Ada, tapi gak bisa waktunya. Tapi kalau memang di dekat-dekat daerah Kak Jill, Tangerang sekitarnya, Jakarta, kalau memang mereka mau, Kak Jill kirim tim Kak Jill. Oh, biasa kalau udah agree, udah setuju, kirim tim buat ngukur, buat semua. Iya, tim yang di toko offline Kak Jill pinjam sebentar untuk bantu mereka. Oke. Kak, terakhir, apa sih tadi keinginan gak ada, tapi masa gak ada di deep down inside your heart gitu, kayak kalau aku sukses banget dengan ini. Oh sebentar, ada yang minta sebelum Kak Jill itu menjawab, praktekin dong ke kita di sini saat Kak Jill lagi jualan. Oke, darling, ada di Kak Jill, welcome to my life, sayang. Kak Jill masih Kak Jill sering gugup. Maaf darling. Oke, darling, ada di Kak Jill, welcome to my life, sayang. Kak Jill masih di promo Pesta Gordon dengan bahan blackout 85% anti matahari. Ada di Kak Jill cukup bayar 40%, cukup untuk Kak Jill 40%, hemat sampai dengan 60% plus diskon tambahan dari Sobat Dubai TikTok, darling. Oke, ada di Kak Jill.
Satu contoh saja. Oke, untuk jendela lebar 3 meter adik Kak Ji ambil di terasa dengan ukuran 10 gelombang kiri dan 10 gelombang kanan. 10 gelombang kiri 175 dikali 2, 350.000 saja. Siapa kaya plus diskon tambahan dari Sepag. Coba TikTok, darling. Ya. Aku aja ngeliat dia ngomong terpesona loh. Maksudnya kayak pengen beli gitu. Thank you, Bunda. Itu maksudnya nggak semua orang diberi gift untuk bisa kayak begitu loh. Nah itu dia Kak Ji bilang bersyukur sayang. Bersyukur. Semua dari Tuhan, bukan kita bilang oh kita kadang kita hebat. Kak Ji nggak pernah berani itu sayang. Ya orang udah sedemikian rupa pengen live sampai kayak gimana persiapannya belum tentu bisa sama dengan yang Kak Jill sesimpel itu tapi dengan gaya begini gitu kan. Amin. Wah, thank God itu luar biasa banget ya. Sayang. Terakhir Kak Dika aku mau tanya. Iya sayang. Deep down di dalam hati kakak gitu, apa sih kan sebagai rasa syukur, juga kakak juga happy dengan pencapaian sekarang yang ada gitu. Apa sih keinginan yang belum tercapai? Mungkin bukan pengen beli ini atau ini bukan, tapi keinginan. Kan semua orang mau pasti mami punya. papa bahagia aja mau, Kak Ji mau anak-anak bahagia cukup. Makanya itu dikasih berkat sama Tuhan ya. Keinginan Kak Ji simple rasa tapi kalau orang tua itu kan usianya kan nggak sama mudanya sama kita. Jadi Kak Ji mau dalam hidup Kak Jil itu Kak Ji dalam hidup Kak Jil itu Kak Ji mau mereka bahagia. Itu sayang. Kalau anak-anak memang kita sebagai seorang ibu gimana darling? Kita naluri ibu. bener Sayangku. segalanya. Jadi kita rasa ya aku pengen bisa kasih anak-anakku bahagia. Sesimpel itu. Nah, biar merasa lebih berarti aja dalam hidup. Selagi kita masih ada di sini ya kita bisa melakukan yang terbaik untuk mami papa. Kalau lihat mata mereka itu kita nggak tahan sayang. Kalau ngeliat mata orang tua itu kita nggak tahan. Kalau ngeliat mata anak-anak itu kita nggak tahan. Kalau mereka butuh sesuatu kita nggak bisa kasih itu pun kita nggak tahan sayang. Kita jungkir balik juga nggak apa-apa deh. Yang penting bisa memberikan yang terbaik buat mereka kan gitu. Sesanggup kita aja. Itulah kita seorang sanggup. ibu ya. Iya darling. Iya. Sesanggup kita ya kita mungkin nggak bisa kasih yang gimana tapi kita rasa yang ya aku sanggup dengan segini aku bisa kasih itu udah Kak Jill udah berterima kasih. Kak terakhir mami papa gimana pendapatnya setelah mami papa bahagia ya Bunda, mami papa bahagia. Mami papa bilang Kak Jill tuh bingung Bunda sayang. Kak Jill punya kakak 2 sayang. Kak Jill 3 bersaudara. Nah dalam rezeki yang diberikan oleh kakak Kak Jill yang besar, dia sudah lebih baik daripada Kak Jill kehidupannya. Nah, dengan Kak Jill yang diberkatin seperti ini, Kak Jill melihat ini perasaan Kak Jill merasakan kebahagiaan mereka itu beda cinta dengan Kak Jill anak perempuan yang mendapatkan. Kak Jill melihat mereka itu benar-benar bahagianya itu beda Bunda. Kayaknya nggak tahu Kak Jill nggak ngerti tapi Kak Jill selalu bilang ke siapa-siapa beda. Kak Jill bilang mereka tuh bahagianya bener-bener tuh bahagianya nggak tahu lagi Kak Jill ngomong karena mereka tahu hati Kak Jill dan tahu perjuangannya mungkin iya jadi itu yang buat mungkin mereka udah tahu Kak Jill udah di titik yang terendah iya gitu sayangku dan bisa bangkit itu biasa rasa orang tua lebih dalam ya mungkin sayangku. Wow Kak ini banyak banget dari konten hari ini yang bisa diambil bagaimana kita harus ke orang tua, ke anak-anak. Dan ingat seorang ibu tuh ya itu tadi mau jungkir balik, mau ngapain juga akan ngelakuin buat anaknya. Iya Kak Jill selalu bilang Bunda sama anak-anak Kak Jill, nah Mami boleh kecewa dengan semua apapun di hidup Mami, tapi kalian berdua gak boleh kecewain Mami. Sebab Mami tinggal di bumi ini, di planet ini kok Kak Jill bilang ID Mami ada di sini tuh kalian berdua. Kak Jill bilang kayak gitu sayang. Identitas Kak Jill tuh tidak ada. Kak Jill, Mami gak punya identitas nak. Mami gak tahu diri Mami siapa. Mami selalu buat yang terbaik untuk kalian berdua. Nah, jadi identitas Mami di sini itu adalah kalian berdua. Jadi kalian gak pernah boleh kecewain Mami. Kalau kalian kecewain Mami, selesai hidup Mami. Kak Jill bilang gitu. Artinya selesai dalam arti bukan negatif. Artinya maksudnya gak bisa lagi Kak Jill itu untuk bangkit. Iya. Dan sayang. Mereka ngerti itu ya. Dan mereka sangat mengerti. Oh that's nice. Sayang. Sedih deh jadi ingat anak. Iya. Kak Jill, apa mungkin terakhir yang mau disampaikan lagi ke penonton YouTube The Hermansyah? Iya sayang Bunda. Selain jangan lupa beli kordennya Kak Jill. Kak Jill sayang Kak Jill terima kasih darling. Kak Jill udah diizinin oleh Bunda Ashanti. Kak Jill ada di sini cinta Kak Jill berterima kasih. Kak Jill cuma hanya seorang mak-mak biasa yang diterima oleh semua teman-teman cinta. Adik-adik Kak Jill
Tanpa Dedek Kak Jill, tanpa teman-teman Kak Jill, tanpa semua customer Kak Jill, tanpa disayang sama semua Kak Jill nggak ada di sini. Dan juga Kak Jill berterima kasih khusus juga kepada Ananta, Vini, dan juga Anita yang sudah buat lagu-lagu yang luar biasa, Darling, dan juga buat filter Kak Jill. Kak Jill berterima kasih. I love you all. God bless us. Mwah. Aku di sini pun merasakan energi yang sangat positif dari seorang Kak Jill I dan love you sayang. iya, karena kita kadang-kadang ketemu orang bisa merasakan energi itu ya, gimana orang yang bisa membuat kita merasa lebih bersyukur sama hidup dan mengingatkan banyak hal. Mudah-mudahan yang nonton hari ini juga bisa mendapatkan energi yang sama seperti yang aku rasain hari ini. Thank you so much Kak Jill. Sama-sama Bunda sayang. Oke guys, thank you for watching dan ditunggu di podcast selanjutnya. Kita akan hadirkan yang seru-seru lagi dan pastinya inspiratif. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.